Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Deden Satya Permana. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang analisis daya saing sektor medium high-tech industri Indonesia dalam menghadapi pasar global. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mengaruhi daya saing industri medium high-tech teknologi Indonesia dalam menghadapi pasar global dengan menggunakan Revealed Comfort Advantage atau yang kita sebut dengan RCA dan analisis panel data. Variabel yang diuji dalam penelitian ini mencakup ekspor, tenaga kerja, investasi, bahan baku, energi, serta barang modal. Industri pengolahan ini memainkan peran kunci untuk perubahan struktural jangka panjang suatu perekonomian. Industri pengolahan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif dan formal pada tahap awal pembangunannya, serta mendorong pengembangan teknologi dan inovasi untuk pertumbuhan produktivitas yang lebih berkelanjutan. Industri dengan teknologi yang lebih tinggi, atau yang kita sebut sekarang ini dengan high-tech teknologi industri, dipercaya menjadi motor pertumbuhan dan transformasi ekonomi suatu wilayah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan RCA sebagai pengukuran daya saing perhitungan RCA. Perhitungan RCA adalah membandingkan ekspor satu komoditi dengan suatu negara dengan total ekspor negara tersebut dan share ekspor komoditi tersebut dalam perdagangan dunia atau suatu negara tujuan dagang tertentu. Jika nilai RCA lebih dari 1 atau sama dengan 1, maka negara tersebut memiliki keunggulan komparatif pada komoditi dimaksud. Adapun rumusan RCA adalah sebagai berikut. Nah, berikut adalah tabel yang saya tampilkan di presentasi kali ini, di mana X disebut ekspor, Y disebut negara tertentu, J disebut komoditi tertentu, W disebut dengan negara global. Pada penelitian ini, komoditi yang diukur akan dibatasi pada industri medium high-tech teknologi. Adapun model persamaan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, itu tabelnya saya tampilkan ya teman-teman ya. Penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder yang bersumber dari ITC, Trademap, Badan Pusat Statistik atau yang kita sebut BPS, dan Statistik Industri Besar dan Sedang yang disebut dengan IBS. Daya saing industri medium high-tech teknologi Indonesia berdasarkan perhitungan RCA, tingkat daya saing subsektor industri medium high-tech teknologi Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi di setiap negara tujuan ekspor. Seluruh subsektor medium high-tech teknologi Indonesia memiliki nilai RCA kurang dari 1 di negara Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Artinya, produk-produk industri medium high-tech teknologi Indonesia tidak berdaya saing di negara-negara tersebut. Nah, itu saya tampilkan juga tabelnya. Di antaranya ada negara Tiongkok, Brazil, Afrika Selatan, Thailand, India, Malaysia, Korea, dan Vietnam. Nilai rata-rata RCA sektor medium high-tech teknologi Indonesia terhadap negara global tahun 2017 sampai dengan 2022. Pengaruh bahan baku dan bahan penolong yang efisien dan strategis memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing. Hasil pengujian model menunjukkan bahwa variabel lain selain PMDN yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan daya saing industri medium high-tech teknologi Indonesia adalah bahan baku dan penolong. Sementara itu, hasil pengujian model menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja, energi, dan kapital tidak signifikan memengaruhi daya saing industri medium high-tech teknologi di Indonesia. Padahal tenaga kerja dan energi merupakan variabel yang secara langsung memengaruhi biaya produksi, sehingga efisiensi dan peningkatan produktivitas pada kedua faktor tersebut semestinya berpengaruh terhadap daya saing. Menurut saya pun begitu, karena kalau kita tenaga kerjanya sudah bagus, energinya sudah bagus dari sektor manapun, insya Allah
peningkatan produktivitasnya pun akan meningkat. Nah, pada pembahasan yang saya tadi bahas, terdapat kesimpulannya, yaitu dari hasil perhitungan RCA, diketahui bahwa Indonesia memiliki tingkat daya saing yang berbeda-beda di setiap subsektor industri, medium high-tech teknologi, dan setiap negara tujuan ekspor. Indonesia memiliki peluang tujuan meningkatkan ekspor produksi Indonesia industri medium high-tech teknologi di Brazil, Afrika Selatan, Thailand, Malaysia, dan Vietnam, dengan catatan Indonesia perlu meningkatkan daya saingnya dan mulai melakukan diversifikasi produk ekspor ke arah produk yang lebih kompleks, padat, pada teknologi ya. Dengan keterbatasan data yang kita miliki, penelitian terkait daya saing industri medium high-tech teknologi ini berpeluang untuk dilakukan penyempurnaan lebih lanjut. Beberapa saran untuk penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang diantaranya adalah melakukan disagregasi pengukuran daya saing ke tingkat yang lebih rinci seperti KBLI 2 digit ke bawah atau level produk HS. Selain itu dapat juga dipisahkan antara periode pandemi COVID-19 dengan sebelum dan setelah pandemi. Nah, kan karena kita terdampak COVID-19, harusnya kita harus membandingkan sebelum dan sesudahnya pandemi itu ya. Mengingat beberapa data di periode tersebut nampaknya tidak berada pada kondisi normal. Nah, seperti itu ya teman-teman, dengan adanya COVID-19 kemarin itu sangat berdampak sekali terhadap semua sektor lah ya di Indonesia, baik di Indonesia ataupun di luar negeri yang juga terjangkit atau terdampak COVID-19. Mudah-mudahan negara Indonesia kita ini ke depannya semakin maju, berkembang, dan bisa bersaing dengan negara-negara yang lain ya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian teman-teman yang pembahasan yang dapat saya sampaikan. Thank you, terima kasih. Saya Deden Sati Permana pamit undur diri. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.